balik lagi ke ini ya. Tadi kan kita ngobrolin kamu itu take effort lebih banyak. Yang aku taunya sih, ya itu kan apa ya? Ya di luar keharusan lah gitu. Iya. Di luar keharusan yang wajar di sekolah. Itu Iya. kan ibaratnya bekerja dua kali kan, Di? Betul. Kerja yang biasanya aja awalnya kamu merasa it's okay dengan itu. Sejak kapan tuh kamu persisnya merasa kayaknya nggak asik nih gini-gini aja gitu. Harus ada yang diubah, harus ya, akhirnya kamu ngambil take effort lebih itu. Iya. Itu setelah aku baca bukunya Salam ini. Yang mana Baca nih? Yang mana bukunya nih? Salam ini. Woi, sekolah biasa aja. Dan ini juga berpengaruh loh. Sekolah itu candu Rom dapat di Masang. Iya. Udah kita mention di Arum. Sama ada 4 sebenarnya. Ini sekolah itu candu, kemudian bukunya Sekolah Rimba. Kak Butet. Dan ceritanya Fawaz yang menyublim di Selah Oke, Hujan. yang di bawah Sfai itu ya kemarin. Pertama sebelum ini aku baca 2 itu dulu. Oke. Sekolah Rimba dan yang menyublim di Selah Hujan. Kayaknya favoritnya Pak Remaus semua ya. Iya, itu menular kayaknya Iya. itu. Wabah menular di Remaus. Karena aku kayak nggak ada apa-apa nih, ya udah pergi ngajar, kemudian selesai pulang ada kuis, ya udah evaluasi. Sorry. Gitu. Ya, agak basah. Tapi setelah baca buku itu aku kayak jadi tertampar, kamu tuh nggak ada apa-apanya ya gitu. Baca 2 buku itu ya. Iya, kamu tuh nggak Butet ada sama Fawaz. apa-apanya ya gitu. Kamu tuh masih punya sekolah, fasilitasnya lumayan masih ada, siswa juga masih mau belajar. Butet loh dia harus menghadapi nggak ada gedungnya. harus menghadapi Di anak-anak hutan. yang seperti itu gitu. Itu jadi perenungan ke aku. Kayak aku jadi malu sendiri. Ya, aku ngaku guru tapi aku nggak kayak mereka gitu. Kayak aku jadi malu sendiri pada Tapi akhirnya. kamu bangga nggak Cindy kamu tuh jadi guru sejak awal? Bangga dong. Oke. Justru itu ya yang bikin kamu kayak aku gini-gini aja sih, kayak malu gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya lagi aku merasa berdosa setelah baca sekolah Semakin tuh ya. Betul sekali. Itu. Apa tuh isinya? Bahwa kita Tuh kamu beli ke siapa, Di? beli ke kamu lah. Gila, banyak buku-bukuku yang beli ke kamu ini. Laskar Memimpi. Iya. Nah, ini juga 2 kayaknya. 3. Rekomendasiku membawa Iya, pengaruh benar. buruk apa gimana? Nah, yang ini nih. Laskar Memimpi. Jadi setelah baca buku Oke, sekolah biasa aja tuh. Ini kan pendidikannya kontekstual banget ya. Dia bayangin belajar matematika dia langsung turun ke pasar. Ya kayak gitu di situ tuh. Terus aku mikir, apa yang aku ajarin bermanfaat nggak ya buat mereka? Gitu. Kayak mereka belajar tentang naratif, ya nanti pulang ngapain? Gitu. Itu yang aku mulai kayak, wah ini aku harus berubah nih, mulai dikit-dikit gitu. Ya dengan cara langkah pertama adalah aku memahami dulu kayak siswa nih ntar mau ngapain gitu. Kamu tuh kemauannya apa? Apa ya, kayak basic personal mereka gitu ya. Iya. Orientasinya gitu kan beda-beda. Dan aku sempat ngerasa berdosa pada suatu ketika ada siswa dia jarang masuk, Gil. Oke. Dan aku Jarang marah. masuk sekolah. Iya, jarang masuk, bolos gitu. Nggak bolos, emang nggak Emang masuk, nggak masuk gitu. ya. Yang aku sempat marah sama dia, kamu kenapa sih jarang masuk gitu. Nah setelah ditelusuri, dia tinggal berdua sama ibunya, nggak bertiga dengan kakaknya. Jadi dia, saudara, kakaknya, dan ibunya. Ibunya sakit, jadi dia yang harus ke sawah. Aku langsung kayak mau nangis, kayak, wah, aku berdosa banget sama anak ini, aku udah marah-marah gitu. Gitu. Kamu mikirnya dia pasti bolos, gak suka sekolah, belap liar Ya gitu. karena dia secara intelektual di kelas dia low gitu. Jadi aku kayak yang langsung memukul rata bahwa ya kamu males aja nggak ke sekolah gitu. Ternyata setelah ditelusuri. Setelah kamu baca sekolah biasa saja terus ya aku ngerasa cara pandangmu berubah gitu ya ke dia ya. Cuma alhamdulillahnya ada banyak hal atau banyak materi di bahasa Inggris itu yang masih relate kok nanti sama mereka. Contoh anak-anak yang paling seneng tuh belajar procedure text gitu. Procedure text itu kita beli mie instan aja kan di belakang itu udah pakai bahasa Inggris. Aku bilang pentingnya belajar prosedur ini nanti ke belakang akan banyak sekali
alat-alat teknologi atau makanan-makanan dari luar yang dia dikemas dengan bahasa Inggris dengan harus dipahami ya, step to use it pakai bahasa Inggris gitu, bukan hanya makanan tapi alat-alat juga. Terus ada yang jawab, iya Bu, di HP tuh kalau kan sekarang gitu. HP aplikasi kan juga pakai bahasa Inggris. Jadi itu aku mudah tuh kalau kayak gitu. Jadi tinggal aku suruh coba deh cari apa yang ada di rumahmu, boleh itu alat elektronik, makanan atau apapun yang dia ada prosedur teksnya. Jadi nanti kita tinggal diskusi aja di kelas dan mereka kayak presentasi sendiri-sendiri. Jadi langkah pertama nih ini gitu. Relate banget itu ya, karena emangnya konkret ada mereka gitu. Mereka yang akan banyak bicara kalau sudah materinya konkret gitulah kayak gitu. Seneng tuh anak-anak ya. Jadi karena kan deket ya, jadi mereka ada yang bawa kardus bawa HP, kardusnya HP, terus mie instan, ada juga pop mie kalau nggak salah sih waktu itu. Udah ada tuh di kemasannya tuh. Terus apa ada pengaruh dari ini sekolah itu candu sama Laskar Pemimpi juga terhadap idemu itu yang suka mengganti konteks? Aku ya ternyata baru nyadar bahwa beberapa buku yang aku baca itu berkesinambungan, walaupun mereka bukan dari tema yang sama, tapi aku merasa wah ini nyambung nih. Ya setelah baca semuanya dan berpikir ulang bahwa oh ya buku ini memang berkaitan. Apalagi nih Sekolah Itu Candu dengan Laskar Pemimpi. Sekolah Itu Candu kan sempat ke dimension kan ketika sama Arum sama Mbak Iva gitu-gitu yang emang menggedor-gedor, gedor-gedor pemahaman kita. Yang paling aku berkesan dari buku ini, nggak berkesan, paling diingat itu ada judul Sekolah dan Perusahaan. Yang ngibaratin sekolah tuh kayak perusahaan gitu, siswa masuk terus diolah. Bener banget tuh, siswa nanti orientasinya ke sana. Tapi gimana kalau siswanya nggak mau gitu, seperti yang aku temui di sekolah itu. Itu yang aku sampai saat ini masih terus berusaha untuk kayak cari alternatifnya gitu. Kalau yang Laskar Pemimpi ini kan barangkali baru kali ini dimention. Iya. Adalah kritik terhadap Laskar Pelanginya Andrea Hirata. Laskar. Kok Laskar Cinta? Ya udah nggak apa-apa, yang penting bukan Laskar Jihad ya. Laskar Jihad. Laskar Pelanginya Andrea Hirata, yang itu motivasional banget tuh. Aku salah satu penggemarnya dulu. Raras juga tuh. Iya, Gil. Karena justru aku tahu dia penggemarnya. Aku kasih baca Laskar Pemimpi. Dia memuji Laskar Pelangi. Lah, aku kan nggak niat beli buku ini kan. Aku tuh pesen buku apa ya waktu itu ke Kobukel. Terus aku bilang abis tuh. Nggak ada, iya. Terus adanya ini. Ada ini bagus gitu. Dan kamu nggak ngasih testimoni apapun, cuman ada nih bagus gitu. Kamu percaya aja tadi bilang bagus sudah. Loh, enggak, awalnya karena Laskar Pemimpi Andrea Hirata pembacanya dan modernisasi Indonesia. Ya karena ada nama Andrea Hirata. Kamu, aku suka nih Andrea Hirata. Beli langsung. Nggak taunya. Gil. Dan ini tuh buku ini paling berkesan karena mempengaruhi ke pilihan bacaanku selanjutnya. Dan membuat aku menyesali diri, kok dulu aku baca buku itu ya gitu. Ya itu kan proses. Iya, tapi aku juga nggak nyalahin diri sendiri karena dulu akses untuk ke buku tuh aku susah Gil. Aku nggak pernah keluar kota, terus di sini ada toko buku. Tapi ya buku-buku yang tersedia itu aja, dan itu pun bajakan kan? Iya, buku bajakan. Dan dulu pun kan kita membacanya ya senang-senang kan, hobi gitu. Betul, nggak terlalu mikir hobi. Yang wah gede-gede banget gitu kan. Aku tuh baca ini lucu karena aku inget, dulu aku sampai sesenggukan loh nonton filmnya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu kan cerita anak yang terbatas secara ekonomi, terus sekolahnya juga memprihatinkan gitu kan di pelosok, terus dia memberi semangat kepada pembaca gitu bahwa kamu bisa loh sekolah di pelosok tapi sampai ke Prancis gitu, si Ikal itu ya. Terus di situ dihancurkanlah semua gagasan itu. Nur Hadi nih ibaratnya menelanjangi Andrea Hirata gitu, ditelanjangi habis-habisan. Aku baca Laskar Pelangi. Agak lupa sih isinya Laskar Pemimpi ini. Aku juga agak lupa, tapi aku menangkap 3 poin di sini yang dibahas. Apa tuh? Pertama, kritik Nur Hadi terhadap Andrea, di mana Andrea itu menarik
tegas batas antara kota dan desa, modernisasi dan tradisional. Bahkan Andrea kan nyebut-nyebut kata primitif gitu untuk hal-hal yang ditinggalkan Ikal di masa lalu gitu. Orang kampung tuh primitif, orang iya. Prancis tuh modern. Iya betul. Kita harus bergerak ke modernisasi gitu. Oke, terus. Itu yang pertama, yang kedua pendidikan. Pendidikan ala barat ya. Tapi aku lupa sejarah adopsinya gimana. Ada sih di sini kenapa tiba-tiba Indonesia itu begitu doyan mengadopsi pendidikan dari barat. Sampai mengimpikan pendidikan di barat gitu kan. Iya. Ikut Dan yang terakhir ini sih dia tentang lingkungan, konservasi alam itu. Karena kan bapaknya Ikal dulu kerja di pertambangan. pabrik, iya, pertambangan. Tambang. Iya, kayak gitu. Nikel apa gitu. Itu 3 poin yang aku tangkap di sini. Laskar Pemimpi ya. Tapi yang paling ngeh ke aku adalah betapa aku nggak sadar bahwa ada kecacatan logika di buku Laskar Pelangi. kayak orang kalau udah jatuh cinta nggak ada kurangnya gitu ya. Iyalah pasti. Di masa itu udah termehek-mehek, nggak mikirin wah cacat logika. Aku ya, juga dulu ngefans Laskar Pelangi. Setelah baca buku ini. Nah, tapi nggak lama setelah aku baca buku ini, ada yang bilang, apaan sih Nur Hadi itu dia iri banget sama kesuksesan orang. Iya bener, aku baca review itu. Tapi aku berpikir, ya terserah Nur Hadi mau dia iri atau enggak, yang penting buku dia, kritik dia terhadap Andrea Hirata, itu mencerahkan ke aku. Ya, itu valid ya menurutmu ya? Iya, analisanya tajam, terus dia menghadirkan data-data fakta. Wah, itulah. Udah kan sampai ngelampirin komentar-komentar orang gitu ya di media sosial di media sosial. Bagaimana buku Andrea itu membentuk cara berpikir orang, selera orang sehingga mereka mengidealkan pendidikan yang seperti ini, yang seperti ini. Yang memang rata-rata komentarnya bagus-bagus semua. Gak ada yang bilang Andrea jelek gitu ya. Justru itu yang dianalisis Nur Hadi. Dulu aku baca Laskar Pelangi tuh 2008 kelas 2 SMP. Sama. Itu pun mau pinjem karena di perpus tersedia dulu. Oh iya, di ada perpus ya. SMP ku ada. Mau pinjem itu kudu nunggu gitu loh karena waiting banyak list yang gitu. ngantri. Iya, banyak yang ngantri. Tapi setelah itu aku nggak sempat untuk pinjem sequelnya. Sang Pemimpi kan waktu itu udah ada. Mariamah Karpuf belum ada. Eden Sor aku lupa udah ada apa enggak waktu ini lagi. Setelah baca buku ini tuh aku jadi mikir, loh dulu aku baca buku itu ngapain ya gitu. Bawaannya bukan hanya ke Laskar Pelangi, tapi ke buku-buku lain yang aku baca waktu itu dan temanya sama, enggak? Ya enggak sih, beda. Kamu tahu nggak dulu aku ngefans sama siapa? Siapa? Habibur Rahman El Shirazi. Aku sudah mau ngomong sebenarnya. Ayat-ayat cinta. Iya loh, yang sekarang tuh aku mikir, dia aku ngapain baca buku itu? Yang tokoh-tokohnya tuh nggak relate banget. Ya, tapi dulu suka banget. Ya oke lah, ya tapi aku nggak bisa nyalahin diri sendiri karena akses ke buku itu lagi. Dan itu tadi masih proses kan? Proses. Kalau diingat lagi tuh sekarang tokoh-tokoh di Laskar Pelangi, juga di buku-bukunya Habibur Rahman El Shirazi itu jadi nggak relate ke aku gitu. Dan kayak terlalu didramatisir gitu loh. Ya iyalah. Bayangin kamu Habibur Rahman El Shirazi menciptakan tokoh Fahri yang dia udah ganteng, pinter, terus dia punya istri yang cantik, dia udah jadi dosen di profesor apa dosen ya di luar negeri. Yang aku nggak nemu tokoh itu di dunia nyata gitu. Susah kan ya. Jadi sekarang aku jadi nggak suka untuk baca buku-buku semacam itu. Yang terlalu terbang banget, nggak ada di dunia. Iya. Oke Ndi, terus tadi kan buku-buku yang bersinggungan dengan sekolah ya. Oh ini belum kita singgung nih, mengajar seperti Finlandia ini, apa pengaruhnya nih terhadap ini tuh sekolahmu ini? Jadi Teach Like Finland ini aku beli pas... Baru ya ini bukunya? Enggak, lama loh Gil. Masa ya? Bukannya 2019an gitu? Enggak, aku baca 2018. 2017 cetakan pertama. Oh, wah, lebih dulu kamu berarti bacanya daripada aku. Aku 2018 baca ini. Oke. Kalau ini tuh kayak lebih ngasih referensi gitu ke aku, walaupun nggak semuanya bisa diterapkan ya. Ya salah satunya adalah bikin kesepakatan sama siswa. Tadi aku udah terapin bahwa mereka mau nggak ya belajar ini. Jadi aku tuh ngobrol dulu. Ditanya dulu ya siswanya. Kita akan bahas materi ini yang manfaatnya begini.
gimana nih menurut kalian itu? Aku sesekali ngajak mereka untuk terlibat ke dalam pemilihan materi. Itu. Kemudian yang kedua ya sama sih kayak memahami peserta didik gitu juga di sini. Itu yang masih coba aku terapkan. Itu bener-bener proses mengajar di Finlandia ya yang diceritain di situ ya. Ini tuh lebih ke kayak bukan tutorial ya apa. Dia bercerita tapi juga sambil ngasih step-stepnya gimana sama tips-tipsnya gimana. Kalau nggak salah siapa tuh penulisnya? Timothy Walker. Timothy Walker tuh orang Amerika ya? Iya, yang pindah ke Finlandia terus jadi guru. Yang katanya dia stres banget di Amerika ngajarnya. Iya. Terus di Finlandia kok santai banget ya, ada tidur siang gitu-gitu. Iya bener, dan ada jeda di setiap pergantian pelajaran. Kalau di sekolah kita kan istirahat 1 kali ya. Ya, ada 1 atau 2 kali gitu. Ada setelah 2 kali pelajaran baru istirahat. Tapi kalau di Finlandia ini setiap pergantian guru tuh dia ada jeda gitu. Sekitar 15 menit kalau nggak salah. Oh, di kita nggak bisa, men. 15 menit main bola semua, anak-anak nggak masuk lagi. Iya, tapi aku tuh kadang ngasih ruang ke siswa. Buat istirahat itu ya? Ya, karena kan 1 jam pelajaran tuh 45 menit ya. Jadi kalau 2 jam pelajaran 90 menit. Nah, 60 menit pertama itu kadang aku ngasih kayak, oke, kita bisa rehat dulu, ya mereka ngobrol dulu. Atau itu mereka, di apa? 1 mapel tuh? Iya, di 1 ngasih mapel. Jeda antara 1 dan karena ini. untuk memberikan jeda di antara setelah aku dan guru berikutnya, it's impossible. Iya. Ini yang nggak mungkin. Dan anak-anak suka tuh ya? Iya, karena mereka masih ada jeda untuk ngobrol, terus mereka yang bawa air minum sendiri, minum dulu. Dan aku pernah nih kayak, minggu depan kalian boleh deh bawa permen gitu. Padahal itu nggak boleh. Di sekolahmu nggak boleh ya? Boleh. Kamu melanggar berarti. Gimana supaya mereka lebih rileks gitu loh, apalagi gitu ya. di kelas santai gitu ya. Tapi itu di materi-materi yang sekiranya susah. Ketika mereka akan belajar sesuatu yang agak susah gitu, aku baru. Jadi kamu imbangi ya, biar nggak terlalu stres. Boleh gitu. tuh aku pernah maksudku ngasih kayak gitu. Boleh deh kalian bawa permen gitu. Secara kesopanan kan nggak boleh ya mereka makan di depan guru. Tapi aku yang melihat hal lain dari itu gitu. Ya supaya mereka rileks, mereka nggak tegang, mereka nggak capek gitu. Boleh tuh aku persilahkan mereka untuk makan sesuatu dulu gitu. Dan mereka senang sekali gitu ya. Iya, tapi aku bilang nggak usah cerita sama yang lain ya gitu. Ngomong ya. Nggak usah ngasih testimoni kayak di Shopee. Tapi besok-besok kalau di pelajaran lain jangan kayak gini gitu. Aku ini bilang. khusus kita aja. Nggak semua guru berterima sama aturan semacam itu. Mereka ya itu ngerti gitu ya. Mau lah mereka oke gitu. Kamu jangan-jangan guru favorit di sana? Enggak lah, enggak juga. Tapi kan ini bagian dari apa yang aku tahu gitu setelah aku membaca buku. Ya aku gitu mencoba berusaha menerapkan sebisa mungkin. Apa yang aku mampu lakukan ya aku lakukan. Walaupun nggak semua, Gil. Lalu apakah aku menjadi guru ideal? Ya enggak lah. Jauh. Ya masih ada proses lah ya. Proses panjang. Oke. Terus buku yang kamu suka baca, ya pasti berpengaruh lah ya. Iya, tapi ya kamu suka aja gitu. Apa nih? Ada. Margin Kiri dong. Wis, kamu fansnya Margin Kiri? Iya. Tolong Margin Kiri ini di endorse. Nah, ini Rumah Kertas, buku pertamanya Margin yang aku baca. Kamu baca dan langsung suka? Iya, pasti. Ini dari Arum. Beli dari siapa? Dari Arum. Arum belinya ke kamu. Aku lagi. Sampai dulu suratnya masih ada. Uish, jangan ding, ini pribadi. itu kado ya buat kamu? Iya, bener kado. Aku dapat ini 2000 tuh. berapa ya? 17 kayaknya. Yang pertama baca aku langsung, wah bagus nih kayak gini gitu. Terjemahannya kamu suka? Ceritanya juga kamu iya, suka? Kemudian Pak Tua yang membaca kisah cinta. Terus ada nih bukunya Margin yang terakhir aku baca, Burung Camar dan Seekor Kucing yang mengajarinya terbang. Itu kalau nggak salah buku anak ya? Iya, dan yang nerjemahin itu Roni Agustinus. Langsung? Kalau sudah yang nerjemahin Roni Agustinus, nggak kayak pasti auto bagus tuh ya. aku, oke beli gitu. Udah mau jaminan tipis, mutu ya? Iya, mau dia tipis, mau gimana, beli aja dulu gitu. Mas Roni, tolong.
Sudah kami endorse buku-buku Anda. Iya, di bagus Semangat. loh Margin. Tapi Gil, nggak semua buku Margin tuh aku baca. Yang buku penelitian akademik itu Itu nggak dia. baca. Iya, aku nggak. Ada juga Emang- bukunya Margin yang bukan aku nggak mau baca, tapi lebih ke aku nggak siap membacanya. Apa tuh? Ada judulnya Lingkungan Hidup dan Kapitalisme. Oh ya, ya. Itu kayaknya juga semua teman-teman kita tidak siap membacanya. Oh iya, aku nggak tahu. Mbak Iva beli itu nggak dibaca sampai Aku sekarang. nggak selesai baca. Raras beli itu sejak Iya. tahun 1900 kapan nggak dibaca. Iya loh. Dikasih ke aku baca beberapa lembar. Nanti aja lah. Iya. Aku tuh nggak siap ngebayangin, bukan ngebayangin apa ya, untuk menyadari bahwa bumi kita nggak baik-baik aja. Udah hancur. Ngeri loh Gil. Aku ngeri baca begituan, kayak udah jangan dulu dibaca. Yang ngeri itu Yang sebenarnya buku seneng-seneng itu aja. tuh ya kalau bumi kita rusak dan segala macam udah tahu lah. Tapi bahwa rusaknya itu karena aktivitas kita sehari-hari yang kita itu susah untuk kita Iya. tinggalin. Nah itu pengalamanku sama bukunya Pak Yai Faizi. Merusak bumi dari meja Iya, makan. merusak bumi dari meja makan. Aduh. Di situ kan ngobrolin sampah plastik ya. Iya. Ya aku astagfirullah aja. Ya aku masih pakai plastik gimana dong? Susah. emang. Jajan pentol di sekolah masih plastik Pakai kan Pak Yai, plastik. gimana? Selain bukunya Margin tuh ada satu lagi yang aku suka. Dia George George Orwell. Aku suka banget. 1984. Ada dua buku George Orwell yang aku baca, Animal Farm sama 84. 1984. Tapi aku paling Itu emang yang suka- paling terkenal dua buku ini ya, sih. tapi paling aku suka ini. 1984. 1984. Terjemahan siapa itu, Ndi? Landung Simatupang. Landung Simatupang. Iya, dan ini terjemahannya enak kok, Gil. Di Gram. Animal Farm-nya aku punya nih buku aslinya. Dia Bahasa berbahasa Inggris. Iya. Kamu baca dalam bahasa Inggris? Enggak. Pertama. Karena sebelum ini sudah pernah baca yang Oke. versi Indonesianya gitu. Jadi habis baca itu baru dapat ini. Ya karena udah tahu ceritanya enggak aku baca. Tapi kayak Kamu pegangan aja. Iya, kayak seneng aja punya versi bahasa Inggrisnya gitu. Dapat dari siapa tuh? Katanya kamu tadi. Aku dapat dari Prof Min. Wih, Dari Prof Min Rifai. Manusia Madura. Iya, betul, manusia. Penulis Madura. buku Manusia Madura, bukan Prof Min Manusia Madura. Aku sampai ngikut bilang manusia Madura. Pangapor ki Pak Prof Min. Lintasan Sejarah Madura, ya, sama buku Lintasan Sejarah Kok kamu Madura. bisa dikasih itu sama Prof Min? Di? Ini hadiah sih. Uish, kamu Iya. spesial buat Hadiah. beliau. Waktu itu tahun 2019 awal, akhir 2018 tuh, Prof Min bilang sama aku, Prof Min punya buku baru, judulnya apa ya? Desa Warnana gitu. Oh iya, pernah kita bahas di Buku- radio ya. Iya, itu buku Kobam dari komunitas Komunitas Bam. Bambu. Aku dapat itu dari Prof Min, terus Prof Min minta Indina bisa nggak nge-review buku ini Oke. dalam bahasa Madura gitu. Ya tertantang dong karena aku nggak bisa, bukan nggak bisa bahasa Madura, susah ya, ngomong halus aja susah gimana nulisnya. Tapi aku coba dan Itu nulis kamu? iya, bikin resensinya dalam bahasa Madura dan finally terbit di Balai Bahasa Jawa Timur. Wih, keren loh. Aku jadi riak nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak tahu tapi itu kamu nggak share waktu itu sih. Nggak, aku nggak pernah share tulisanku, Gil. Kayak misalkan aku diterbitkan di mana. Karena aku merasa tulisanku tuh belum layak untuk kayak ngapain sih orang tahu, ya udahlah yang penting udah terbit, aku dapat duit, ya udah seneng, udah selesai gitu. Kamu aja. tadi barusan mau riak tapi sekaligus malu. Gimana sih? Jangan nanggung lah. Ya jadi setelah terbit itu aku tuh nggak ada ekspektasi apapun. Udah terbit ya dapat kabar bahwa tulisanku masuk di Balai Bahasa Jawa Timur. Oh seneng, udah seneng itu aja. Terus dihubungi sama Prof Min, kayak dipuji gitu, bagus. Saya suka tulisannya atau apa-apa gini. Akhirnya nggak lama setelah itu Prof Min tuh lihat storyku ini. Waktu itu aku lagi persiapan mau siaran di radio, jadi aku baca buku ini. Ya biasalah posting-posting buku ya. Nah terus Prof Min tuh bilang, oh kamu suka George Orwell ya? Iya suka, saya bilang gitu. Saya ada bukunya versi bahasa Inggrisnya aslinya, tapi bukan yang 1984 Animal Farm-nya gitu. Mau saya kirim. Oke terima kasih, aku bilang gitu, dan nggak ada pemikiran beneran dikasih, nyampe beneran dong ke rumah. Iya. Terus ditandatangani sama beliau. Iya, Dikasih iya. pesan-pesan gitu nggak?
Enggak Indi sih, cuma apa? pro Indina Zulfa Ilahi. Kirain pesan-pesan, Enggak, Indina enggak. jangan nakal. Enggak ada. Prof Min dari situ, terus ya banyak ngobrolin di Madura gimana perkembangannya. Sampai sekarang masih intens sama beliau ya, Sampai komunikasi. sekarang. Kamu Tapi ngechat, sekarang itu Prof Min lagi apa nih? enggak gitu. Enggak gitu juga. Kamu sukanya kenapa nih George Orwell? Itu kan cerita serem di Oh, ya. dua-duanya. Iya, Sebenarnya. benar. Iya. Aku suka karena apa ya, Gil? Nah, ini kan ada yang bilang George Orwell bisa meramal masa depan ya dengan bukunya itu ini. ditulis tahun berapa ya? Kebalikannya, 1940-an. iya, kebalikannya ini 1948. Tentang tahun 84. Iya, waktu itu sekilas ceritanya kan dia ada negara yang dia di bawah pengawasan gitu. Makanya covernya mata nih. Jadi ini tandanya kamu sedang diawasi. Gilanya pengawasan itu sampai ke pemikiran-pemikiranmu gitu loh, sampai dia diawasi. kayak bisa dikontrol. Kan ada kayak kementerian apa gitu yang bisa mengontrol Iya, pikiran. iya, gitu. aku lupa sih nama kementeriannya. Cara mengontrol pikiran, terus kayak kementerian apa yang dia ngurusin media. Jadi yang disampaikan yang benar-benar aja tentang pemerintah gitu. Sampai urusan pribadi pun di rumah, kamu tidur dengan istrimu itu jadi apa ya? Jadi problem gitu, diawasi juga. Kan ada slogan yang terkenal itu di situ, Big Brother is watching ya, you. Iya, bener. Iya, iya. Yang dia sampai dibikin pamflet. Tokoh utamanya Winston Masuk gitu. aja, masuk aja. Mumpung lagi Nah. lapar gitu. Aku sukanya Makasih ya Mbak. aku sukanya Orwell kok bisa-bisanya ya nulis buku kayak gini. Di tahun segitu Di tahun merapalkan segitu. masa depan yang ternyata Dan- awet sampai sekarang. Iya, terjadi sampai sekarang. Apa-apa kita masih di bawah kontrol kan, under Sambil- control. sambil makan, Dik? Iya, under control gitu. Kalaupun nggak mau jauh-jauh ke pemerintah, kontrol sosial lah ya. Kita tuh, itu erat banget di kehidupan kita tuh. Kontrol sosialnya maksudmu omongan tetangga? Ya, ya maksudnya di sosial itu loh kita jadi kayak nggak bebas juga gitu. Kalau misalkan ngomong pemerintah tuh terlalu jauh ya, ya di sosial kita itu udah kayak gitu Masyarakat juga. kita tuh hal pribadi kita juga diurusin gitu. Betul, betul. Ya kan masyarakat kita meniru apa yang dilakukan orang yang berkuasa. Iya, suka nih aku buku ini. Dan sama Animal Farm juga gitu kan, dia tentang politik di pemerintahan yang Itu cerita peternakan hewan-hewan kayak fabel gitu ya. Aku pikir ini cerita anak nih. Begitu terakhir, wow kok serem gini ceritanya. kayak analoginya ke hewan gitu ya. Babi yang ingin berkuasa. Tapi Terus, karena saking banyaknya tokoh di sini aku jadi lupa tokoh-tokohnya. Karena kan punya nama masing-masing. ya ada dua babi lah tokoh utamanya tuh, Napoleon sama Ya, Snowball. Snowball ya betul. Yang sama-sama ingin berkuasa di apa? Animal farm di peternakan gitu, peternakan hewan. Terus salah satunya berkhianat. Iya, iya. Ada Benjamin juga, ada Molly. Aku Ya. kan udah nanya-nanya buku yang kamu suka, yang juga berpengaruh sama kamu. Juga di awal kan kamu bilang buku memang berpengaruh sebegitu besarnya ke kamu ya dibanding, dan bukunya juga buku-buku yang tidak agamis. Iya. Padahal keluargamu agamis banget ya. Iya. Di ruang tamumu udah foto kiai semua. Iya loh. Udah kayak mau sowan aku main ke rumahmu dia. Gitu. Aku tuh sempat ada ketakutan. Rak bukuku kan gabung sama rak buku bapakku, yang itu jadi tempat kerja bapakku. Aku tempat tidurnya lain, nggak ada buku-buku di tempat tidurku. Yang paling aku takutin tuh pas aku beli buku Manusia Harimaunya Eka Kurniawan. Waduh. Iya. Bapakmu baca nggak? Nggak tahu. Sekilas sih, aja aku gitu. Nggak tahu. Karena kan dari awal bacaanku kan romance atau dia soft, cerita yang enak gitulah. Nah, bukunya Eka tuh buku pertama yang aku baca yang dia vulgar banget. Langsung Sudah hardcore. omongannya, kemudian dialognya, ya, wow. dialognya dan juga Ngeri. beberapa potongan cerita adegannya, adegannya gitu. Itu kan frontal dan vulgar sekali ya. Nah, aku tuh sempat ada ketakutan. Bapak kan kadang juga kalau bosan ngambil Ngecek buku gitu gitu. ya. Yang aku tahu tuh dia pernah pinjem buku kisah Sufi Jalaluddin Rumi. Oke. Nah, aku tuh sempat takut gimana kalau si Eka nih Ngambil diambil. Eka terus baca, nggak usah satu halaman aja lah. Ya. Aku nggak tahu, tapi sampai saat ini bapakku nggak ngomong apa-apa sih. Tapi Kalau dia pinjem buku pasti
minimal tanya, ini beli di mana? Beli di Tanya Ragil. doang. Oh, Ragil yang meracuni anakku sampai Iya. berpaling dari buku agama. Aku justru nggak baca buku-bukunya bapak. Bapakmu tuh bisa ya membebaskan kamu baca buku apapun. Alhamdulillah bapak tuh demokratis. Pilihanmu banget. itu Iya. juga kayaknya nggak dibatasi Iya, gitu. Ya iya. meskipun paling ada ya pengarahan-pengarahan Iya, dikit iya, gitu ya. Betul. Yang paling aku inget tuh bapak punya buku tentang, ada judulnya nih, 55 Cinta Allah kepada Wanita. Yang isinya itu kayak bagaimana agar dicintai Allah. Ya jadi perempuan harus nurut sama suami, gitu-gitu. Kemudian jadi perempuan tuh jangan suka berkhalwat, berbanyak beribadah, gitu-gitulah pokoknya. Yang untungnya dulu aku nggak pernah baca buku itu, dan memang nggak ada ketertarikan untuk baca, ya hanya sesekali gitu. Makin kesini aku baca bukunya Kalis, Kalis Mardiasi, baca artikel di Magdalene ID, kemudian ikut kajiannya Bu Nur Rafi'ah, ngaji KGI. Kamu ikut KGI juga? Iya, ikut. Oh, banyak sekali teman-temanku yang ikut KGI. Karena pengaruh Mbak Iva. Endorser KGI. Jadi aku tuh punya kesadaran bahwa perempuan itu punya kebebasan loh. Jadi nggak apa-apa itu perempuan memutuskan untuk tidak menikah atau tidak punya anak gitu. Selama dia punya apa ya, lihat mafsadat dan mudaratnya gitu. Kan berkembang tuh pemikiran-pemikiran kayak gitu ya. Itu. Ya aku sempet tuh obrolan dengan bapak. Itu mau baru aku tanyain, iya, gimana bapakmu tuh? Kamu tuh sejak baca buku jadi mulai nggak logis ya gitu. Kata bapakmu tuh. Makin nggak ini ya, gimana gitu istilahnya, aku lupa gitu. Intinya nggak sesuai dengan apa yang dianut bapakku gitu. Tapi ya dia nggak sampai marah, cuman nggak apa-apa. Itu kan hasil dari proses membacamu, proses kamu ngaji sendiri gitu. Ya nggak apa-apa selama kamu bisa bertanggung jawab. Oke. Wah, keren ya, aku jadi ngefans sama Aku bapakmu. yang paling ngerasa bapak tuh beneran demokratis nih urusan pernikahan. Keluarga kan ini banget itu urusan pernikahan. Aku udah controlling di atas, banget ya, gitu udah ya. di atas 25, udah main comparing sama saudara yang lain. Dia loh udah 25, udah punya 2 anak, kamu tuh apa? Pemilih dan segala macam. Aku tuh sempat ada terlibat obrolan dengan bapak tentang pilihanku untuk nggak dulu deh ya, lagi belum deh. Iya, kayaknya. ya bapak nerima, legowo, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Dan nggak ada tuh pemaksaannya kayak, tapi umurmu itu loh, itu nggak ada, nggak ada. Kalau ibu tuh masih ada, tapi umurmu loh gitu, kayak warning usia. Tapi kalau bapak nggak ada, sama sekali itu ya. sama sekali nggak ada. Keren ya bapakmu. Sampai ya. bapak tuh tanya, apa rencanamu nanti ketika memutuskan menikah gitu? Ya aku pengennya ada proses panjang. Kalaupun aku mau dengan orang ini, aku pengen ada proses panjang dulu. Aku mau ngomongin banyak hal. Oh iya sih, emang urusan ini tuh harus diobrolin gitu-gitu. Kayak salah satunya finansial gitu. Orang kan akan bilang materialistis ya. Kalau menurutku itu bagian dari perencanaan loh. Gitu. Iya dong, hidup Iya. butuh doku. Ya sementara orang-orang cuma kan cinta. bilangnya ya udahlah nikah aja dulu, ntar rezeki ngikut gitu. Wah, aku nggak berterima sama statement yang seperti itu. Nah, bapakku tuh justru iya sih bener nih, urusan finansial nih perlu diobrolin dulu gitu. Tapi kamu juga perlu nih melihat dia dari sisi ini gitu. Jadi dia justru ngasih masukan gitu. Itu yang kemudian membuat aku merasa aman ada di rumah dan nggak sendiri pastinya. Bapakmu sayang banget ya sama kamu kayaknya. Banget gitu. Kan jarang sih aku tuh tahu teman-temanku yang berbeda dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tetap support dia gitu. Iya. Kebanyakan sih paling mentok jalan sendiri-sendiri. Iya. Ya udah kamu gitu, aku gitu. Iya, iya. Bapakmu tuh kayak ya dia punya sisinya sendiri, Iya, tapi membiarkan tetap, kamu untuk just let it go Aku gitu lah. pernah juga ikut ngaji KGI ya. Terus karena rumahku kan pinggir jalan ya ramai gitu. Dan aku waktu itu kondisinya pengen lagi fokus karena obrolannya itu marital rape, perkosaan dalam pernikahan. Aku dengerin di dapur tuh dan dapur kenceng rumahmu. kan, iya dan kenceng kan. Ya ada bapak tuh lewat. Dia sempat berhenti sejenak. Ngapain sih kamu ngaji marital rape gitu? Tapi itu pas proses aku ngaji karena dia nggak ngeganggu banyak gitu, cuman stop sebentar dan tanya,
kamu ngapain sih ngaji marital rape gitu. Tapi habis acara itu aku bilang, ngobrol ini, tuh, ngobrol. iya, Apa tuh? diajak ngobrol. Aku tuh bukan sembarangan ikut kayak gini, ini juga buat bekalku nanti gitu. Ini gak banyak loh orang ngomong kayak gini gitu. Kamu jelasin marital rape apa gitu. Gimana yang kata yang bapakmu? sampai detail gitu. Iya juga sih, ternyata perkembangan tentang perempuan tuh banyak ya sekarang. Bahkan ada beberapa hal yang Abah tuh nggak tahu ini concern gitu, kayak gitu. Ya gitulah, nggak yang sampai kayak ngelarang stop ya kamu ngaji KGI bikin kamu nggak ada. Ya ampun. Termasuk pilihanku untuk mencoba jadi sukarelawan di Gili Genting itu juga Dari bapakku bapak support ya. Karena bapakmu kan pernah jadi guru? iya, dan pernah tinggal di pulau Taango tapi jadi pengen iya. bapakku dulu kayak gitu. Kamu bangga kamu jadi guru? nggak pernah bilang secara langsung bangga gitu. Tapi menurutku bapakku selalu bangga sama pilihanku sih. Menurutku ya. Iya. Nah, aku pernah mengajukan pertanyaan itu karena pilihan jadi guru itu kan sekarang kayak nggak, mau dibilang nggak realistis gimana ya? Karena kan gaji sukuan tuh kecil gitu. Iya, jadi guru yang non PNS. Dibandingkan kita bekerja di ranah kayak bank atau pegawai kantoran gitu. Aku pernah bilang tuh sama bapakku, ini apa aku harus banting setir jadi pekerjaan lain? Jangan. Kamu sukanya di sini ya udah jalani aja gitu. Nggak pernah yang nyuruh anak tetangga jadi pegawai bank, kamu coba lamar deh gitu. Nggak ada, nggak pernah kayak gitu. Halo, welcome back to my channel.